Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lita Muhafilah dari PT IKA 2A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang merancang pengalamatan jaringan. A. Mengidentifikasi sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan atau Network Operating System adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Umumnya, sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna, seperti layanan berbagi berkas atau file, layanan berbagi alat pencetak atau printer, DNS service, HTTP service, dan lain sebagainya. Istilah ini populer pada akhir dekade 1980-an hingga awal dekade 1990-an. Jenis-jenis sistem operasi jaringan. Yang pertama, sistem operasi jaringan berbasis teks adalah sistem operasi yang proses instalasinya user diharapkan untuk menghafal sintaks-sintaks atau perintah command line yang digunakan untuk menjalankan suatu proses instalasi sistem operasi. Contohnya itu ada Linux Debian, Linux SUSE, Sun Solaris, Linux Mandrake, Knoppix, Mac OS, dan Unix. Yang kedua, ada sistem operasi jaringan berbasis GUI. Adalah sistem operasi yang dalam proses instalasinya user tidak perlu menghafal sintaks-sintaks atau perintah DOS atau bahasa pemrograman yang digunakan. Contohnya, Linux Red Hat, Windows NT 351, Windows 2000 atau NT 5.0, Windows Server 2003, Windows XP, Microsoft MSNet, Microsoft LAN Manager, Novell Network. B. Cara mengkonfigurasi jaringan berbasis GUI atau Windows dan Linux. Langkah-langkah menginstal Windows 7 yaitu 1. Siapkan DVD instalasi Windows 7 dan catat serial nomornya. Yang kedua, atur agar komputer booting dari DVD. Pengaturan dilakukan lewat BIOS. Biasanya tekan delete atau F2 ketika komputer baru dinyalakan. Pilih settingan booting, kemudian pilih DVD room menjadi urutan pertama. Simpan konfigurasi BIOS dengan cara menekan F10. Yang ketiga, masukkan DVD instalasi. Yang keempat, tekan tombol mana saja jika muncul tulisan boot from CD or DVD. Selanjutnya muncul tampilan seperti pada gambar. Lanjut, klik next. Selanjutnya, klik install now. Yang selanjutnya beri tanda cek dan klik next. Karena kita sedang melakukan clean install, maka pilih yang custom atau advance. Langkah selanjutnya, pilih partisi yang akan dipakai untuk menginstal Windows 7. Contoh di bawah, harddisk belum dibagi-bagi ke dalam beberapa partisi. Jika ingin membagi ke dalam beberapa partisi sebelum proses instalasi, pilih Drive Option atau Advance. Di situ kita bisa membuat, menghapus, dan meresize partisi. Tapi daripada bingung untuk yang pertama kali instalasi Windows, mending langsung pilih Next saja. Toh pembagian partisi bisa dilakukan setelah proses instalasi selesai. Selanjutnya, proses instalasi dimulai. Setelah proses di atas selesai, komputer akan otomatis restart sendiri. Ketikkan nama user dan nama komputer Anda. Kemudian, isikan password untuk keamanan komputer. Yang selanjutnya, masukkan Windows produk key yang sudah dicatat di awal tadi. Jika tidak ada, Anda mendapat masa trial Windows 7 selama 30 hari. Selanjutnya, settingan apakah Windows akan otomatis mengupdate atau tidak. Kemudian, settingan time zone dan selesai. D. Cara mengecek jaringan bekerja dengan baik. Cara termudah tentu saja Anda membuka browser lalu mencoba mengunjungi situs tertentu seperti google.com, gmail.com, atau juga facebook.com. Namun, menurut saya, cara ini kurang dapat memberikan informasi yang lengkap karena terkadang saat kita mengunjungi sebuah situs atau web dan tidak bisa terbuka, bukan berarti koneksi kita yang bermasalah. Bisa jadi juga karena browser yang terkena virus atau juga situs tersebut sedang down atau tidak bisa diakses.
Oleh karena itu, berikut ini tips cara mengecek koneksi internet dengan mudah tanpa perlu membuka browser dan juga memberikan informasi yang lebih lengkap. Yang pertama, untuk pengguna Windows silahkan menekan tombol Windows plus R lalu ketikkan ping 8.8.8 T. Atau juga bisa dengan menjalankan CMD atau Command Prompt lalu ketikkan perintah seperti di bawah. Setelah klik OK, maka akan muncul jendela baru yang memberikan keterangan apakah Anda sedang terkoneksi ke internet atau tidak, seperti gambar di bawah ini. Gambar di samping menunjukkan balasan dari server 8.8.8.8. Yang perlu diperhatikan adalah bagian time. Semakin kecil time, maka semakin cepat koneksi Anda. Selain itu, time juga menunjukkan kestabilan koneksi Anda. Jika time nilainya stagnan atau tidak berubah secara drastis, maka koneksi Anda dapat dikatakan stabil. Jika yang muncul pesan request timeout, berarti koneksi Anda sedang bermasalah. Hal ini terjadi di saat Anda sudah terkoneksi dengan router atau WiFi, namun tidak dapat melakukan koneksi internet. Cara mengatasinya dapat dengan reconnect atau menunggu sampai koneksi stabil kembali. Selain itu, jika yang muncul generate failure atau juga unreachable, maka Anda sedang tidak benar-benar tidak terkoneksi dengan internet. B. Membagi alamat jaringan pada perangkat jaringan. 1. Node pada jaringan. A. Pengertian node. Node dalam jaringan komputer adalah perangkat yang berperan untuk menerima, mendistribusikan, atau meneruskan data dalam sebuah jaringan. Beberapa contoh perangkat yang berperan sebagai node antara lain ada hub, router, dan laptop. B. Node pada jaringan komputer. Pada jaringan komputer, node dapat berupa sebuah data communication equipment atau DCI atau data terminating equipment atau DTA. DCI berperan untuk menerima dan meneruskan data dari sisi server ke sisi klien, sedangkan DTI hanya dapat menerima data dan menyampaikan output sesuai dengan permintaan klien. Berikut ini adalah contoh perangkat yang berperan sebagai DCI dan DTI. DCI yaitu Bright Hub Modem, sedangkan DTI komputer, misalnya server, router, atau workstation. Yang kedua ada headset digital telepon, ada printer. Nah, kemudian jika kamu menggunakan jaringan komputernya seperti LAN dan WAN, setiap node di dalamnya harus mempunyai MAC address yang digunakan untuk menamai setiap perangkat dalam jaringan. C. Fungsi node. 1. Jaringan peer-to-peer. Peer-to-peer merupakan model di mana setiap komputer dapat menggunakan resource pada komputer lain atau memberikan resource-nya untuk dipakai pada komputer tersebut. Resource ini terdiri dari file, printer, hard disk, CD-ROM, dan sebagainya. Jadi, kamu bisa mengambil file dari komputer teman kamu tanpa menggunakan flash drive atau melakukan download untuk mengambil data yang dikirim teman kamu melalui WhatsApp atau email. Hal tersebut bisa dilakukan jika jaringan komputer yang ada di ruangan kerja kamu tidak aktif atau mati. Yang kedua, jaringan client server. Model jaringan yang menggunakan beberapa komputer sebagai komputer service yang memberikan akses resource ke komputer lain atau klien dalam sebuah jaringan. Server akan mengatur semua mekanisme untuk mengakses resource yang boleh digunakan. Lalu, ada juga mekanisme komunikasi antar node dalam jaringan tersebut. Yang kedua, segmen pada jaringan. A. Pengertian segmentasi jaringan. Segmentasi jaringan adalah gagasan untuk membuat subjaringan dalam jaringan perusahaan atau beberapa jenis jaringan lain secara keseluruhan. Segmentasi jaringan memungkinkan penahanan malware dan ancaman lainnya, dan dapat menambah efisiensi dalam hal kerja jaringan. B. Keuntungan segmentasi jaringan. Yang pertama, adanya segmentasi sangat membantu kita, terutama dalam melakukan proses troubleshoot. Yang kedua, manajemen jadi lebih mudah. C. Kelas IP address subnetting atau VLSM.
IP address. Alamat IP atau Internet Protocol Address atau sering disebut IP adalah alamat atau identitas numerik dalam deretan angka biner antara 22 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi kepada sebuah perangkat komputer agar komputer tersebut dapat berkomunikasi dengan komputer lain. Alamat atau identitas tersebut berupa nomor yang terdiri dari 4 blok bilangan desimal yang nilainya terbatas dan angka 0 sampai 255. Panjang dari angka ini adalah 32 bit atau untuk IPv4 atau IP versi 4 dan 124 bit untuk IPv6 atau IP versi 6 yang menunjukkan alamat dan komputer tersebut pada jaringan internet berbasis TCP atau IP. Jenis alamat IP versi 6 terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu alamat unicast, alamat broadcast, dan alamat multicast. Yang selanjutnya ada subnetting. Subnetting adalah sebuah mekanisme perhitungan pembagian network menjadi network dengan skala yang lebih kecil, biasa disebut subnet. Subnetting dilakukan dengan meminjam nilai bits yang dialokasikan pada host ID sehingga memungkinkan pengguna IP address lebih efisien. Yang selanjutnya, VLSM atau Variable Length Subnet Mask. VLSM adalah pengembangan mekanisme subnetting, di mana dalam VLMS dilakukan peningkatan dan kelemahan subnetting klasik, yang mana dalam klasik subnetting, subnet Girox dan subnet Tines tidak bisa digunakan. Selain itu, dalam subnet klasik, lokasi nomor IP tidak efisien. Pada metode VLSM yang digunakan berdasarkan jumlah host, sehingga akan semakin banyak jaringan yang akan dipisahkan. Tahapan perhitungan menggunakan VLSM IP address yang akan dihitung menggunakan CDR selanjutnya baru dipecah kembali menggunakan VLSM. Maka setelah dilakukan perhitungan dapat dilihat subnet yang telah dipecah, maka akan menjadi beberapa subnet lagi dengan mengganti subnetnya. C. Mendokumentasikan pengalamatan jaringan. 1. Mencatat alamat masing-masing node atau perangkat jaringan. Cara menentukan jumlah node atau host. Jaringan berdasarkan kebutuhan pengguna. Jaringan lokal atau local area network atau LAN adalah sekumpulan dua atau lebih komputer yang berada dalam batasan jarak lokasi satu dengan yang lain, yang saling terhubung langsung atau tidak langsung. Berdasarkan besarnya jumlah node atau host, jaringan internet adalah sebuah kombinasi sambungan dari banyak komputer di dunia. Dalam berkomunikasi, komputer-komputer yang terhubung membutuhkan alamat supaya data dapat ditempatkan dengan benar. Alamat tersebut menjadi instrumen identifikasi bagi komputer. Tujuan dalam mengenali komputer yang mengirim data kepadanya. Begitulah kegunaan IP address. Yang kedua, membuat dokumentasi pengalamatan jaringan. Untuk dapat saling berkomunikasi, masing-masing komputer harus mempunyai kartu jaringan yang mempunyai nomor ID. Untuk memudahkan komputer berkomunikasi, digunakan protokol TCP atau IP pada setiap komputer. Setiap komputer yang menggunakan protokol ini harus memiliki nomor yang disebut sebagai alamat IP. Penomoran IP hanya digunakan untuk memudahkan saja, karena untuk berkomunikasi antara komputer yang satu dengan yang lainnya tetap menggunakan nomor ID kartu jaringan yang sudah diakomodasi oleh protokol TCP/IP. A. Membuat dena jaringan. B. Menggambarkan topologi jaringan. Dan yang C. Laporan hasil pencatatan pengalamatan jaringan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.